Oke, setelah sebelumnya kita udah membahas ya apa itu forex, kemudian kita juga udah daftar akun di broker forex ya, kita juga udah deposit, kita udah menghubungkan akun forex kita dengan MetaTrader ya, kemudian kita juga udah testing bagaimana cara open posisi di MetaTrader. Nah, di video kali ini saya akan membahas secara lengkap ya, secara detail bagaimana cara menggunakan aplikasi MetaTrader 4 ini ya guys ya. Kali ini kita akan membahas semua fitur yang ada di aplikasi MetaTrader 4 ini. Jadi pastikan buat teman-teman yang mau memahami secara detail fitur apa aja yang ada di aplikasi MetaTrader 4 ini, pastikan kalian tonton video ini sampai akhir ya. Nah, sebelum kita memulai video pembahasan kita kali ini ya, di sini saya mau kasih tahu terlebih dahulu bahwasannya aplikasi MetaTrader yang saya gunakan ini itu saya gunakan di HP iPhone ya, ataupun di iOS. Nah, kenapa ini harus saya sampaikan ya? Karena kalau misalnya teman-teman itu menggunakan MetaTrader versi Androidnya ya, bisa jadi tombol-tombolnya ya ataupun fitur-fiturnya itu agak sedikit berbeda ya, tapi secara nama fiturnya itu sama aja ya, tapi mungkin letaknya itu berbeda ya guys ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai Android, kalian tinggal sesuaikan aja dengan MetaTrader yang ada di handphone kalian ya. Karena memang namanya sama aja guys ya. Oke, di sini kita akan mulai terlebih dahulu dari fitur quotes ya ataupun quotes. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman itu klik di bagian menu quotes yang ada di aplikasi MetaTrader 4 kalian, maka akan muncul menu seperti ini. Nah, ini adalah pair yang bisa teman-teman perdagangkan ya di aplikasi MetaTrader 4. Dan pair ini juga bisa teman-teman tambahkan ataupun teman-teman kurangkan ya. Nah, misalnya kalian nggak tertarik nih ya dengan pair USD CAD dan kalian pengen menghilangkan pair tersebut. Nah, kalian tinggal klik aja di bagian tulisan pensil ini, lalu kalian tinggal klik di bagian USD CAD ya, lalu kalian tinggal klik kotak sampah ini. Nah, setelah kalian klik kotak sampah, maka secara otomatis pair USD CAD tadi itu langsung dihilangkan. Nah, selanjutnya bagaimana cara menambahkan pair yang mau kalian tambahkan ya. Nah, untuk cara menambahkannya itu simple ya. Kalian tinggal klik di bagian menu tambah ini ya. Maka di sini itu ada beberapa instrumen trading yang bisa teman-teman tambahkan. Misalnya, teman-teman itu mau trading di kripto ya, cryptocurrency. Kalian tinggal klik aja di bagian crypto group. Lalu kalian tinggal tambahkan pair kripto mana yang mau kalian tambahkan ya. Misalnya, teman-teman itu mau menambahkan pair BTC USD. Kalian tinggal klik aja logo hijau yang ada tanda plus ini ya. Setelah itu kalian bisa kembali ke menu quotes, maka di bagian paling bawah itu langsung muncul pair yang barusan kalian tambahkan ya. Di sini itu langsung ada pair BTC USD. Nah, itu adalah cara bagaimana menambahkan pair yang mau kalian gunakan dan juga bagaimana cara menghilangkan pair yang tidak mau kalian gunakan. Nah, kemudian di atas ini kan ada menu mudah dan ahli. Nah, apa maksudnya ya? Ini sesuai dengan namanya ya guys ya. Jadi kalau misalnya teman-teman klik yang di bagian mudah, maka yang akan muncul itu cuma seperti ini doang ya. Tampilannya itu lebih simple. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman itu klik di bagian yang ahli, maka di sini itu akan diperlihatkan beberapa menu ya. Diperlihatkan harga bid dan ask-nya ya, diperlihatkan harga low, harga high-nya ya, ataupun harga terendah dan juga harga tertinggi. Kemudian di sini juga ada sebaran ya guys ya, ataupun spread. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu spread, nah spread ini itu simpelnya adalah biaya trading yang diambil oleh broker forex dari kita sebagai trader. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ya open posisi di AUD CAD, begitu kalian open posisi di AUD CAD ya, maka open posisi kalian itu langsung minus. Nah, pertanyaannya kenapa kita bisa langsung minus ya? Karena ada biaya spread ini guys ya. Jadi nanti begitu teman-teman open posisi di AUD CAD ini ya, maka nanti posisi kalian itu akan langsung terpotong dengan 2,5 pip ini ya, ataupun 25 poin ini. Itu penjelasan singkat tentang spread ya guys ya, ataupun biaya trading yang diambil oleh broker daripada kita. Nah, untuk penjelasan detailnya ini nanti akan saya buatkan di video terpisah ya. Ini cuman penjelasan simple aja karena memang kita fokusnya membahas
fitur-fitur apa aja yang ada di aplikasi MetaTrader 4 ini. Nah, selanjutnya ya, kalau misalnya kita tertarik ingin memperdagangkan salah satu dari pair-pair yang ada ini ya, itu bagaimana caranya, Bang? Nah, caranya simple guys ya. Misalnya teman-teman itu tertarik mau berdagang ataupun open posisi di pair Euro USD. Nah, kalian tinggal klik aja di pair Euro USD ini. Nah, setelah kalian klik, maka akan muncul 3 menu lagi seperti ini ya. Ada menu trade, menu chart, dan juga menu detail. Nah, kita akan coba klik salah satu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman klik menu trade ya, maka kita akan langsung diarahkan ke menu eksekusi. Nah, di menu eksekusi ini teman-teman itu bisa menentukan langsung kira-kira berapa lot yang mau kalian perdagangkan ya. Misalnya di sini teman-teman mau memperdagangkan 0,05 lot ya, ataupun 0,5 lot, ataupun teman-teman mau memperdagangkan 1 lot. Nah, kalian tinggal atur di bagian ini. Kemudian di sini juga teman-teman bisa mengatur stop loss dan juga take profitnya ya. Kalian tinggal tambahkan aja berapa take profit kalian ya. Kemudian kalian juga bisa tambahkan berapa stop loss kalian. Nah, itu semuanya bisa teman-teman atur di menu ini. Nah, selanjutnya menu yang kedua adalah menu chart ya. Jadi kalau misalnya teman-teman klik di bagian menu chart, maka di sini itu akan menampilkan charting dari pair yang udah kalian ketik tadi ya. Jadi di sini teman-teman itu bisa melihat ya arah pergerakan Euro USD saat ini itu sedang apa. Nah, kalau kita lihat sekilas kan Euro USD saat ini itu sedang bullish ya guys ya. Nah, ini adalah menu yang kedua ya, yaitu menu charting. Nah, selanjutnya menu yang ketiga adalah menu detail ya. Kalau misalnya teman-teman klik di bagian menu detail ini, itu akan menampilkan detail tentang pair yang udah kalian klik tadi ya. Jadi di sini teman-teman itu bisa melihat sebarannya, kemudian level stopnya, besaran kontraknya 100.000 ya, karena kita menggunakan akun standar. Kemudian di bawah-bawahnya ini saya rasa nggak terlalu penting ya teman-teman. Jadi itu adalah 3 menu yang teman-teman itu harus perhatikan kalau misalnya teman-teman itu mau open posisi menggunakan aplikasi MetaTrader 4 ini. Nah, kemudian kita akan langsung masuk ke menu yang kedua ya. Menu yang kedua di sini ada menu chart ya. Jadi untuk menu chart ini kita udah sempat bahas tadi sebelumnya ya, tapi belum lengkap kita bahas. Nah, di sini kita akan coba bahas secara lebih lengkap. Nah, tadi kan kita hanya spill sekilas aja ya tentang menu charting ini. Nah, kemudian bagaimana sih Bang cara menggunakan menu chart ini? Nah, sebenarnya ya kalau saya pribadi itu kalau untuk charting biasanya saya menggunakan TradingView ya. Jadi saat analisa saya biasanya itu menggunakan TradingView melalui PC saya ataupun melalui laptop saya, dan saya sangat jarang menggunakan charting yang ada di MetaTrader ya. Terlebih lagi MetaTradernya itu di handphone, sangat jarang. Kenapa? Karena memang kalau menurut saya pribadi ini kurang lengkap ya, ataupun kurang efektif lah ya. Tapi di sini sebagai gambaran aja bagaimana cara menggunakan chartingnya ya, di sini saya akan spill dikit aja ya guys ya. Misalnya teman-teman itu bisa mengatur time frame ya di MetaTrader ini, itu di bagian sini ya, kalian tinggal klik aja. Time frame-nya itu ada beberapa ya guys ya. Kalian bisa gunakan time frame yang M1 ya, itu artinya satu candle kalian itu ukurannya sama dengan 1 menit ya. Jadi setiap 1 menit sekali ya, maka candlenya itu berganti guys. Kalau misalnya teman-teman itu menggunakan yang 1M ini. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman itu menggunakan yang 1H. Nah, itu artinya satu candlenya ini itu sama dengan 1 jam. Jadi untuk merepresentasikan candle selama 24 jam ataupun 1 hari itu membutuhkan 24 candle H1 ya. Oke, paham ya guys ya. Nah, itu penjelasan singkat tentang time frame. Kemudian ya kalau misalnya teman-teman klik yang di bagian 1W, itu artinya satu candle ini itu merepresentasikan selama 1 minggu. Nah, itu cara membaca time frame ya guys ya. Nah, kemudian di MetaTrader ini juga teman-teman bisa menambahkan yang namanya indikator. Nah, dimana kita bisa mendapatkan indikator trading. Nah, kalian bisa mendapatkannya di bagian menu F ini ya.
Kemudian kalian tinggal klik jendela utama. Nah, maka di sini itu akan dimunculkan berbagai macam indikator yang sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Di sini itu ada beberapa kategori indikator yang bisa teman-teman gunakan ya. Misalnya, kalau misalnya teman-teman itu tertarik menggunakan indikator yang berbentuk tren ya, kalian bisa menggunakan ini ya, moving average, kemudian Bollinger Band, kemudian parabolic SAR ya. Atau kalau misalnya teman-teman itu ingin menggunakan indikator yang kategori osilator ya. Nah, kalian bisa menggunakan beberapa indikator ini ya. Bisa pakai MACD ya, bisa pakai momentum ya, D-marker, bullish power dan sebagainya. Ada juga kategori yang volume ya. Jadi kalian itu bisa mendapatkan indikasi berdasarkan volume trading ya. Itu bisa menggunakan yang accumulation, kemudian money flow index dan sebagainya. Nah, itu adalah beberapa indikator yang disediakan di platform MetaTrader 4 yang bisa teman-teman gunakan untuk membantu trading kalian. Nah, selanjutnya di sampingnya itu ada menu untuk membantu kalian trading ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu mau buat trend line ya ataupun horizontal line ya dan sebagainya, itu bisa teman-teman gunakan di sini ya guys ya. Kalian bisa tambahkan objek apapun ya untuk membantu trading kalian. Di sini juga ada Fibonacci retracement ya, kemudian Elliott wave, kemudian kalian juga bisa membuat area supply and demand menggunakan bentuk-bentuk ini ya. Nah, itu adalah beberapa menu yang bisa teman-teman gunakan ya kalau memang kalian itu berniat menggunakan MetaTrader 4 sebagai charting kalian. Nah, kemudian kalau misalnya katakanlah kalian itu udah pengen langsung buka ataupun open posisi, nah kalian tinggal klik aja di bagian menu trade ini. Nah, maka kalian akan diarahkan ke halaman yang tadi ya, dimana teman-teman itu bisa langsung open posisi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalian bisa mengatur lot kalian ya, kemudian kalian bisa mengatur stop loss dan juga take profit kalian. Kemudian kalau misalnya udah kalian tentukan, kalian tinggal klik di bagian buy ataupun sell. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa cara ya untuk melakukan eksekusi ataupun open posisi ya. Kalau misalnya kita klik di bagian eksekusi pasar ya, di sini itu ada buy limit, sell limit, buy stop dan sell stop ya. Nah, untuk penjelasan-penjelasan ini itu nanti akan saya bahas di beberapa video saya ke depannya ya. Jadi pastikan teman-teman itu subscribe terlebih dahulu channel ini ya, supaya ke depannya itu kalian nggak ketinggalan informasi-informasi penting tentang trading forex yang akan saya bahas selanjutnya. Nah, sebagai contoh di sini kita akan open posisi sebesar 0,1 lot ya. Kemudian untuk stop loss dan TP-nya nggak perlu kita taruh dulu ya, karena nanti akan saya bahas juga di video saya selanjutnya bagaimana cara menentukan stop loss dan TP yang benar dan baik ya. Di sini kita akan coba open posisi aja terlebih dahulu ya. Misalnya kita akan open buy. Nah, setelah kita open buy ya, maka hasil tradingan kita itu akan muncul di menu trade ini. Dan di sini itu ada 5 menu ya, yaitu ada menu saldo, menu ekuitas, menu margin, margin bebas dan juga tingkat margin. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kelima menu ini, Bang? Nah, di sini saya akan coba jelaskan secara simpel aja ya, guys ya, pengertian dari kelima menu ini. Nah, untuk menu saldo ya, menu saldo ini itu artinya adalah balance kalian saat ini. Jadi kalau misalnya teman-teman itu deposit kemarin katakanlah $200 ya, maka yang akan muncul di saldo ini adalah $200 yang udah kalian depositkan. Nah, itu menu saldo. Selanjutnya ya, untuk menu ekuitas ya. Apa itu menu ekuitas? Menu ekuitas ini adalah saldo kalian dipotong dengan open posisi yang kalian lakukan saat ini ya. Jadi kalau misalnya saldo kalian itu tadi $200 ya, kemudian posisi kalian saat ini itu ada yang sedang minus $10 ya, maka nanti ekuitas kalian itu sama dengan $190 ya, sama kayak saya ini ya guys ya. Jadi saldo saya saat ini adalah $732 ya, kemudian untuk ekuitasnya itu adalah $730 karena ada open posisi kita yang saat ini sedang loss ya. Artinya ekuitas itu sama dengan saldo dikurangi dengan open posisi kita saat ini ya. Tapi kalau misalnya nanti open posisi kita itu sedang profit ya, maka saldo kita itu ditambah dengan open posisi profit kita saat ini. Nah, itu adalah ekuitas. Makanya kenapa di sini ekuitas kita adalah $730. Kemudian di bawahnya itu ada margin. Nah, apa ini maksud dengan margin ya? Margin ini itu adalah jumlah dana yang memang ditahan broker ya, supaya menjaga agar orderan kita itu tetap terbuka ya. Istilahnya itu
margin ini kayak DP lah ya, ataupun untuk down payment yang kita serahkan kepada broker supaya orderan kita ini itu masih bisa terbuka ya di broker mereka ini. Kemudian di bawahnya itu ada margin bebas. Nah, apa itu margin bebas? Nah, margin bebas ini adalah selisih modal yang belum kalian gunakan ya. Jadi sebenarnya untuk mencari margin bebas ini itu gampang ya guys ya. Seperti yang saya bilang tadi, margin ini kan DP ya, ataupun down payment yang harus kalian berikan kepada broker sebagai tanda bahwasannya kalian itu sedang open posisi sama mereka ya. Nah, DP-nya kan 21,82 dolar. Nah, kemudian open posisi kalian saat ini kan sedang minus nih ya, 1,82 dolar. Nah, jadi untuk menghitung margin bebas ini simple ya. Kalian tinggal tambahkan aja margin kalian ya dengan posisi kalian saat ini, lalu dikurangi dengan saldo kalian. Nah, maka dapatlah margin bebas. Kalau misalnya teman-teman nggak paham, nggak apa-apa ya guys ya, karena nanti kedepannya kita akan buatkan video khusus untuk membahas ini juga. Jadi itu cuman sedikit gambaran aja ya, pengertian dari margin dan juga margin bebas. Nah, kemudian yang terakhir itu ada tingkat margin ataupun margin level. Nah, margin level ini itu gampangnya ya, semakin tinggi maka semakin baik ya. Kalau misalnya margin levelnya itu semakin rendah, katakanlah mencapai 100% ya, ataupun di bawah 100%, nah sebenarnya itu akan sangat membahayakan modal kita ya. Karena kalau misalnya margin levelnya ini di bawah 100%, nah itu biasanya dia akan kekal otomatis ya, atau biasa teman-teman sebut dengan margin level. Makanya margin level ini itu sangat berpengaruh terhadap modal dan juga leverage yang kalian gunakan. Ya, kalau misalnya teman-teman itu menggunakan leverage yang cukup kecil dan modal kalian kecil, tetapi lot yang kalian gunakan itu besar, maka tentu nanti tingkat margin kalian ataupun margin level kalian itu akan kena dan posisi kalian itu akan langsung close otomatis. Nah, itu sedikit gambaran tentang margin level ya guys ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas fitur yang keempat ya, yaitu fitur riwayat. Nah, kalau misalnya kita klik di bagian fitur riwayat ini ya, di sini seperti fitur riwayat pada umumnya ya. Jadi teman-teman itu bisa melihat hasil tradingan kalian yang udah pernah kalian lakukan selama ini. Kalian bisa melihat hasil tradingan kalian dalam sehari ya, kemudian dalam seminggu dan sebagainya. Dan kalian juga bisa custom ya guys ya. Kalau misalnya teman-teman itu pengen lihat hasil tradingan kalian selama awal bulan, nah kalian tinggal klik aja di bagian tanggal 1 November seperti ini. Nah, maka nanti dia akan menampilkan hasil tradingan kalian selama 1 bulan ini ya guys ya. Saya rasa untuk menu riwayat ini nggak ada yang perlu saya jelaskan lagi ya, karena memang menu ini itu cara penggunaannya simple, hanya untuk melihat hasil trading yang udah pernah kalian lakukan sebelumnya. Dan kemudian yang terakhir yaitu adalah menu pengaturan. Nah, menu pengaturan ini seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya ya. Di menu pengaturan ini yang saya gunakan adalah ketika kita mau menambahkan akun aja. Selebihnya menu-menu yang lainnya itu nggak pernah saya gunakan sama sekali ya guys ya. Dan untuk cara menambahkan akun ataupun cara menghubungkan akun broker forex kita dengan MetaTrader ini kan juga udah saya jelaskan ya di video sebelumnya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu belum tahu cara menghubungkannya, kalian bisa tonton video yang udah kita bahas sebelumnya. Oke, saya rasa cukup jelas ya guys ya, penjelasan tentang fitur-fitur apa aja yang ada di aplikasi MetaTrader 4 dan juga bagaimana cara menggunakan MetaTrader 4 ini ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar MetaTrader 4, kalian bisa cantumkan aja pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau saya bisa jawab, nanti saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Sekian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.